Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kali ini semakin siang. Bismillah. Walaupun semakin siang tidak mengurangi semangat kita ya Pak Rofi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rofi. Gimana, sehat Pak Rofi? Masya Allah. Kemudian Mang Askar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratuh. Amin, Masya Allah. Azhar Sob, Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Itulah sapaan Azhar Abdullah, Thailand ya. Masya Allah. Sehat selalu Azhar Abdullah. Kemudian Bu Maimunah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian Pak Rofi, alhamdulillah begitu juga, semoga Yai sehat selalu. Amin. Insya Allah Pak Rofi. Kemudian Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin, gimana Pak? Sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan istiqomah mengikuti pengajian ini ya Pak ya. Bu Maimunah, terima kasih membagikan live-nya. Mudah-mudahan barokah. Kemudian siapa lagi nih? Bu Maimunah, amin. Amin ya. Oke, terima kasih Bu Maimunah ya. Kita awali dengan sholawat dulu, lalu kita baca doa sebelum kita ngaji Nasoihul Ibad. Bu Irma Adam, Mbak Irma ya, Mbak Irma Adam. Assalamualaikum, hadir Ustadz, siap. Mbak Irma Adam, mudah-mudahan istiqomah dan sehat selalu Mbak Irma ya. Gus Malik, ada juga Gus Malik nih, mudah-mudahan istiqomah bisa hadir ya. Masya Allah. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tab? Sehat Pak Tab? Mbak Irma Adam 348. Amin. Sehat selalu Mbak Irma ya. Mudah-mudahan istiqomah. Begitu Mbak Irma ya. Kemudian Bu Tati Hartati juga sudah kelihatan ya. SKC Kancil Merah. Sudah bergabung juga, udah mulai menyapa ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Nah, ini dia Bu Tati Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diwaluya juga sudah kelihatan tadi ya, mudah-mudahan istiqomah. Mbak Malia juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Edi Mustafa, Pak Edi Mustafa juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Tabrani juga sudah hadir. Teteh, assalamualaikum Pak Yai. Masya Allah. Sehat Teteh. Pak Haji Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji Kamal. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Pak Hamid 60, assalamualaikum Pak Yai. Jempol sehat, siap bergabung. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Hamid. Sehat selalu Pak Hamid ya. Kemudian Pak Asparudin. Saya selalu Pak Asparudin ya. SKC Kancil, Pak Haji Kamal. Terima kasih SKC Kancil. Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti Janiwa. Mbak Uti juga sudah bergabung. Hari ini pengiriman Mbak Uti ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, cepat nyampe. Sampai ini, assalamualaikum. Aduh, kelewat nih. Pak Asparudin ya kalau nggak salah. Setia 21005 juga sudah bergabung, mudah-mudahan ya. Azhar Abdullah. Mugia Tuan Guru. Waduh, kelewat. Abang Aceng, Abah Aceng.
Aceng Tangerang ikut gabung wayai, mangga. Mangga Abah Aceng, mudah-mudahan istiqomah. Kang Cecep juga sudah hadir, Cep Kiki. Assalamualaikum Kang Ustad, wilujeng enjing. Apa jawabnya? Cep Kiki. Wilujeng anjing ya. Mbak Uti Janiwa juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mbak Uti Janiwa lagi posting di grup. Masya Allah. Ustadz Suheri. Ini beliau juga hadir. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Masya Allah. Lama nih Ustadz nih. Gimana kabarnya Ustadz? Mudah-mudahan sehat selalu. Masa Barsa juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaiku. Waalaikumsalam. Mohon maaf Yai. Sehat selalu ya Pak Sabarsa. Kemudian apa tadi? Pemulung apa tadi ya? Mbak Uti Janiwa. Soalnya di grup sudah rame nanyain. Gitu ya. Azhar Abdullah. Oke, siapa di Waluyo juga sudah gabung. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Uti live apa enggak? Oh gitu ya, live. Kan kemarin saya udah WA ke Mbak Uti ya. Insya Allah live. Cuman agak lambat nih Mbak Uti. Tadi nyariin sesuatu belum ketemu. Ustadz Suheri, alhamdulillah sehat. Masya Allah, sehat selalu ya Ustadz Suheri. Munadia Khira Bu Hajah Hani juga sudah menyapa kita. Terima kasih Bu Hajah Hani, mudah-mudahan sehat selalu. Mang Askar, kemudian Pak Haji Anwar Bogor hadir. Sehat Pak Yai, berkah ilmunya, amin. Pak Haji Anwar gimana Pak Haji? Sehat selalu Pak Haji ya, mudah-mudahan ya Pak Haji sehat selalu sehingga bisa istiqomah mengikuti pengajian ini. Kemudian Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Sapaan beliau itu Kalteng mampir. Pak Haji Mamat mana nih beliau nih? Sepertinya masih sibuk. Cing Ato juga hadir. Assalamualaikum. Siap ngaji Tuan Guru. Semoga sehat selalu. Amin. Amin Cing Ato. Mudah-mudahan Cing Ato sehat selalu ya. Cing Ato selalu sabar. Insya Allah. Ya, sabar adalah satu jembatan. Ya, satu jembatan untuk menuju yang dicita-citakan. Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti Janiwa ya, yang grup Yai, oh gitu ya. Umu Ihsan juga hadir. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Bu Haja Iis, sehat Bu Haja. Kajian Islami selalu nyimak Ustadz, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya kajian Islami. Biasanya ada kajian Islami 2 ya. Mana nih? Nah, ada 2 ya akunnya ya. Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Sepertinya beliau sibuk terus ya. Mudah-mudahan kesibukannya menjadi keberkahan bagi dirinya dan sekitarnya. Amin. Nok Musna, assalamualaikum. Izin ikut ngaji ya. Mangga Nok Musna, mudah-mudahan barakah. Ustadz Azhari juga sudah hadir. Sabar adalah waduh kelewat. Kang Dendo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ihsan, alhamdulillah teman. Alhamdulillah tamam. Oh gitu ya. Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum yaiku. Semoga tetap sehat, makin sejahtera. Itulah sapaan beliau nih. Pak Ahmad Rifai itu kalau menyapa ujungnya semoga semakin sejahtera. Amin. Masya Allah. Dok Muzan, terima kasih. Mbak Yunian, SW, assalamualaikum. Derek Ngaos, monggo. Abah Oji. Nah ini beliau. Assalamualaikum. Sehat Ustadz. Sehat Abah. Mudah-mudahan Abah pun sehat. Ya. Mbak Yunian, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Yunian ya. Kita mulai ya dengan sholawat dulu karena sudah terlalu siang. Ini udah jam 7:26. Pemulung ilmu. Terima kasih Abah Oji. Amin. Tuh pemulung ilmu mengirim THR. Pak Subagio. Assalamualaikum. Moga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Pak Bagio? Bersandar apa tegak lurus Pak Bagio? Masya Allah. Kang Dendo, Pak Haji Muhammad lagi-lagi susah masuk katanya. Oh gitu Kang Dendo.
Kang Agung juga sudah kelihatan tadi ya. Cing Ato membagikan live-nya. Amin. Pak Subagio ketawa. Biasa bersandar Ustaz. Masya Allah. Calon penghuni surga kalau duduk bersandar. Masya Allah. SKC Leo Biru memposting ulang. Terima kasih ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Yuk kita mulai. Kita baca salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Akung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Tuan Guru. Siap Kang Akung. Masya Allah. Sehat selalu ya Kang Akung ya. Sinwar Tim. Apa nih? Sinwar Tim. Time Iswar, assalamualaikum. Izin melipir Ustad, mangga. Masya Allah, Time Iswar melipir deh. Bu Un juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Bu Un ya. Nok Musna, sampai mana nih Nok Musna? Ayo Nok. Sampai mana Nok Musna? Wama awanun. Wanun. Oh, Azhar Abdullah. Amma Hafaf. Oh ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu'un amin. Ya, insyaallah kita doakan bareng-bareng. Awanun belum ya. Oh, awanun belum. Awanun. Ini perasaan udah kemarin Nok Musna. Ya. Wa amma a'wanun fahuwa sahibus sultani. Perasaan udah ini. Udah Nok Musna. Ya. Tuh Kang Dendo juga sudah. Bentar nih Kang Dendo gatel nih. Aduh. Cep Kiki atos Kang Ustad. Sarjub Grosir. Udah itu mah Pak Guru tuh. Udah ya. Udah Nok Musna ya. Oh iya semuanya berkomentar sudah ya. Oke berarti kita lanjut ke berikutnya. Oke. Oh Nok Musna juga. Oh iya maaf. Pak Hadi Waluyo kemarin sampai anak setan yang ketiga. Masya Allah. Oke siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Agung terima kasih. Bentar nih kok gatel sih. Garuk-garuk dulu. Aduh. Ya. Ini belakangnya ini di belakang punggung ini kok gatel. Masya Allah. Mana? Ini ya. Wa amma. Bawahnya masih atop ya. Bawahnya masih atop. Ammanya huruf syarat wat tafsil. Nah, jadi pasti bertemu mubtada dan menjelang khobarnya ada fa robitoh. Itu rumusnya ya. Makanya depan dibaca hafafun. 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 Jadi hafafun mubtada yang dirofahkan dengan domah yang bertanwin. Fa-nya adalah robito. Huanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Sohibu khobar dari huwa yang dirofahkan dengan domah. Wa huwa mudof. Nah baru depannya dibaca mudof ilaih. Asyarobi. Nah begitu ya. Jadi asyarobi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Bu Mimi sudah bergabung juga. Sehat Bu Mimi ya. Alhamdulillah. Oke jadi. Wa amma hafafun fahuwa sahibus syarabi. Nah ini
Pak Rifki Al-Ghazali, Assalamualaikum Ustadz, hadir untuk mengaji. Masya Allah, luar biasa hadirnya beliau untuk mengaji. Ya, amin, mudah-mudahan barokah. Oke. Jadi saya ulang, wawanya atop, amma huruf syarat wa tafsil, hafafun, mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, fa-nya robito, huwa-nya domir mutasil, sebagai domir munfasil sebagai mubtada, sahibu khobar yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhof, asyarobi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Huwa sahibu syarobi sebagai khobar dari lafad hafafun, gitu ya. Oke, Bu Mimi ya, Mbak Uti Janiwa. Oke, terima kasih. Bu Mimi alhamdulillah sehat selalu juga Pak Ustadznya. Amin. Insya Allah Bu Mimi ya, doanya. Gitu. Mufida 13 ya, Pak Mufida, mudah-mudahan jadi bergabung. Oke ya. Wa amma dan adapun hafafu. Nah ini hafafu berarti putranya iblis yang keberapa Pak Hadi? Tadi Pak Hadi yang menyebut ya. Yang keempat Pak Hadi ya, mudah-mudahan betul ya. Nah, yang keempat namanya hafaf. Nah, fahuwa sahibus syarobi. Nah, ini tugasnya hafaf ya. Sahibus syarobi. Dia adalah sahibus syarobi. Tuh, Pak Hadi yang keempat. Siap Pak Hadi. Jadi sahibus syarobi. Dia yang mempengaruhi orang-orang untuk minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Nah, gitu. Makanya di sini asyarobi ai, nah, gitu ya. Jadi ai al-muskiroti. Nah, ini bacanya al-muskiroti, yang membuat mabok. Nah, gitu ya. Yang membuat mabok. Pak Abdul Halim, kitabnya Nasoihul Ibad. Aba Oji yang kelima berarti betul. Mbak Ella Niawa babnya ke-9, makolahnya ketiga Mbak Ella ya. Oke, jadi wa amma hafafun dan adapun hafaf adalah anak iblis yang kelima. Fahuwa maka dia tugasnya adalah sahibus syarobi. Dia akan mempengaruhi manusia agar minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Makanya di sini ai al-muskirot ya. Al-muskiroti. Jadi yang memabukkan. Gitu ya. Maknanya luas ya, yang memabukkan ya, walaupun asal katanya di sini syarob. Nah, syarob itu minuman ya. Minuman dalam tafsirnya disebut al-mus. Nah, ini ya. Al-mus dibacanya ya. Kiroti. Jadi yang membuat peminumnya menjadi mabok. Gitu ya. Itu tugasnya. Nah, mabok itulah yang membuat seseorang tidak lagi menjadi ingat Allah. Ingat penciptanya. Ya, jadi apapun, nah begitu, yang membuat dirinya lupa akan pencipta. Nah itulah hafaf, tugasnya mempengaruhinya. Ya. Walaupun awalnya dari minuman gitu ya. Sebab dari minuman itu membuat seseorang tidak sadar. Nah, ketika tidak sadar, tidak mengenali Tuhannya, otomatis tidak mengenal perintah dan larangannya. Apa yang diingatnya itulah yang dilakukannya. Nah, makanya siapkan tafsir Jalalain ya untuk referensinya. Nah, jadi awalnya dia adalah menggoda seseorang untuk sholat ya, agar dalam posisi mabuk. Begitu ya. Oke, boleh dibuka di tafsir Jalalainnya. Begitu ya. Siapkan tafsir Jalalain suratnya An-Nisa. Ya, suratnya An-Nisa boleh disiapkan ya. Oke, Mbak Uti Tanaya, mudah-mudahan tidak lama lagi Mbak Uti Janiwa ya. Insya Allah. Nanti ada bonus Quran Mekah. Masya Allah.
Begitu Mbak Uti ya, mudah-mudahan Mbak Uti tetap semangat ya. Sudah nggak sabar menunggu kitabnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan 2 hari atau 3 hari udah nyampe. Bu Khotimah, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Barudin Rina. Jadi nanti kitab Nasoihul Ibadnya sama Mbak Uti. Jadi halamannya sama ya, semuanya sama insya Allah. Masya Allah. Oke ya, boleh disiapkan kitabnya. Tafsir Jalalain ya, kita ambil dari Tafsir Jalalain. Sebelumnya kita baca ulang lagi ya, Nokmusna. Bu Wiwin Hidayati mana nih Bu Wiwin? Sudah hadir belum? Pak Angga juga hadir, alhamdulillah. Gimana Pak Angga, sehat Pak Angga? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Angga ya. Hastina Syaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Hastina. Kebalik, Mbak Hasnita. Mbak Hasnita ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, Masya Allah. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin nih? Baru ada undangannya. Pak Angga, Assalamualaikum Ustadz. Moga sehat dalam keberkahan. Amin Pak Angga, mudah-mudahan. Pak Angga pun demikian ya. Mudah-mudahan sehat selalu begitu. Ustadz Rosmat mana nih beliau ya? Mudah-mudahan hari ini beliau juga menyimak ya. Munadia Khira, terima kasih. Umu Ihsan, Anissa ayat berapa Ustadz? Ayatnya 43 ya, kalau tidak salah ya, nanti kita lihat. Bu Wiwin, Assalamualaikum, maaf telat. Waduh. Ustadz Asari juga, amin. Masya Allah. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Pak Bahrudin gimana nih Pak Bahrudin? Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan keberkahan, amin. Pak Munif juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Masya Allah. Kemudian Kang Abdul Papua juga hadir, Masya Allah. Kang Abdul gimana kabarnya Kang Abdul? Nih lama banget nih Papua ya. Tapi beliau hadir terus, alhamdulillah. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat. Amin. Pak Bahrudin Rina. Assalamualaikum Pak Guru. Izin lagi di perjalanan. Oh gitu Pak Bahrudin. Insya Allah mudah-mudahan berkah Pak Bahrudin ya. Dalam perjalanan yang barokah. Ya. Kalau tidak khusyuk melihat dan mengajinya, boleh nanti buka di YouTube-nya ya Pak Bahrudin ya. Mudah-mudahan. Oke. Udah disiapkan, sebelumnya kita baca ulang dulu. Ngalap barokah. Begitu ya. Jadi wa amma hafafun fahuwa sahibus syarabi ay al-muskirati. Nah, jadi al-muskirati ini ya dibacanya. Ini muskirun asalnya ya. Jadi ini dari mazid 1. Ya. Asalnya dari askaro. Nah, itu kalau buka kitabnya, buku sorob saya, boleh lihat di halaman 3 ya. Nah, yuk. Boleh dilihat dulu biar lebih paham ya. Jadi di halaman 3, di situ ada mazid 1. Nah ini. Ini mazid 1. Nah ini babnya. Bab yang ketiga, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alun. Muf'alun muf'ilun. Muskirun. Gitu kan. Kalau dijadikan jama mu'annas salim, maka menjadi muskirotun. Begitu ya. Kalau dimasuki al, tidak boleh pakai tanwin, jadi al-muskirotu. Nah, kalau dia menafsirkan asy-syarabi. Nah, asy-syarabi itu isim yang jer ya. Nah, ini asy-syarabi sebagai mudhof ilaih tadi. Maka dibaca al-muskiroti. Ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini ngambil polanya dari mazid 1. Ya. Oke. Mbak Nina, Mbak Hasnita Syaf. Iya. Ayo Mbak Hasnita, mudah-mudahan Mbak Hasnita tetap semangat ya. Bisa bergabung di majelis ini. Oke ya, jadi wa amma hafafun fahuwa sahibus syarabi ay al-muskirati. Wawunya atop. Oke, Mbak Hasnita, amin. Amaknya huruf syarat wa tafsil ya. Hafafun mubtada yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin, fa-nya robito, huwa-nya domir munfasil sebagai mubtada. Karena di sini sudah ada mubtada, maka disebut mubtada 2.
Sahibu khobar dari lafad huwa yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Asy-syarabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka dibaca ulang. Huwa sahibus syarabi sebagai khobar dari lafad hafafun. Nah, begitu ya. Jadi wa amma dan adapun hafaf. Nah, hafaf ini nama anak iblis yang kelima. Kata Bahoji yang kelima. Fahuwa maka dia adalah sahibus syarabi. Nah, dia tugasnya adalah mempengaruhi umat manusia untuk bisa minum-minum. Ya. Minum yang dimaksud adalah minum-minuman yang dilarang oleh Allah. Cinderella gabut. Assalamualaikum Ustaz. Kalista hadir. Oh, Kalista Cinderella itu. Mudah-mudahan istiqomah ya Kalista ya. Kemarin sepertinya tidak hadir ya. Pak Ainurdin. Terima kasih Pak Ainurdin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Temiswar anak keempat, kelima, kata Mbak Oji kelima. Oke, Kalista insya Allah Ustadz, Masya Allah. Putra Kho hadir Ustadz, Masya Allah. Siap Putra Kho ya, mudah-mudahan hadir terus. Pak Yunurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Umu Isan yang keempat. Oh ya, keempat ya? Waduh, salah. Aku salah Mbak Oji. Pak Siwodono, terima kasih Pak Siwodono. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Siwodono nih. Istiqomah ya Alhamdulillah. Sehat selalu. Mbak Ani yang keempat. Siapa Yai? Yang keempat. Ini yang keempat katanya. Ya, betul yang keempat. Yang ketiganya Wasin ya. Oke, yang keempatnya Hafaf. Mas Zaldi Al-Rashid, Assalamualaikum, Purwokerto nyimak Pak Ustadz. Mangga, Kang Akung yang keempat. Mbak Lia Ampura Ustadz, ketinggalan. Nah ini Mbak Lia itu Mbak Intan kalau nggak salah ya. Bener nggak Mbak Intan? Pak Manaf, Assalamualaikum, kitabnya apa ya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Umu Isan, Zalitun, Wasin, Akwan, Hafaf. Oh iya betul ya. Zalitun, Wasin, Akwan, Hafaf. Bu Ratu juga hadir. Bu Khadijah. Bu Khadijah juga hadir alhamdulillah. Bu Khadijah Sunariah gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Khadijah ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu Khadijah ya. Bu Khadijah yang tadi WA bukan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi wa amma hafafun fahuwa sahibus syarabi ay al-muskirati. Jadi wanya atop, amaknya huruf syarat wa tafsil. Hafafun mubtada yang dirofakan dengan doma yang bertanwin. Fa-nya robito, huwanya domir munfasil sebagai mubtada. Pak Bu Marwan. Bu Marwan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, fa-nya robito, huwanya domir munfasil sebagai mubtada, sahibu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Asy-syarabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Mbak Lia, iya Ustadz masih ingat. Alhamdulillah, moga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ingat atau Mbak Intan, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Intan ya. Mudah-mudahan istiqomah. Yuk kita siapkan tafsir Jalalainnya ya. Oke, jadi saya ulang tadi. Dan adapun nama anak iblis yang keempat namanya Hafaf. Nah, dia tugasnya adalah sahibus syarabi. Jadi dia mempengaruhi manusia untuk mau minum minuman yang dilarang oleh Allah. Makanya di sini ay al-muskirati yang membuat mabuk. Nah, begitu Abah Oji ya. Oke, Pak Manap biasanya live jam berapa ya? Jam 7. Ya, jam 7 sampai jam 8.30. Ya, insya Allah. Mau dipagikan lagi, cuman belum ketemu jamnya. Ya, jadi baru sempat jam 7. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, Pak Manaf ya. Oke, Mbak Kalista, siap Mbak Kalista. Bu Wiwin, siap Bu Wiwin. Bu Tati Hartati, yuk siapkan tafsirnya ya. Udah ketemu tadi? Tafsir Jalalain.
Bentar ya, saya ambil dulu tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain. Nah, ayatnya 43. Siap, Cep Kiki. Mana nih Cep Kiki nih? Siap ya Cep ya. Masya Allah. Saya tarik dulu biar pas. Nah. Waduh, ini harus ke sini. Nah. Cinderella. Terima kasih Mbak Kalista. Ayatnya 43. Nah, Pak Ainurdin terima kasih. Pak Tabrani suratnya Anisa Patam. Surat Anisa. Pak Muhammad Hashim 7762, ayo gabung. Mbak Rosyada. Oke. Nah, ini ya. Nah, ayatnya 43. Nah, ini. Ini saya pindahin dulu biar tidak mengganggu. Nah, pindahin dulu. Nah. Nah, ini ayatnya. Sudah ketemu? Bang Beo 28. Maaf telat Ustaz. Mangga, tidak apa-apa Bang Beo. Yang penting ngaji Bang Beo. Sehat selalu Bang Beo ya. Mudah-mudahan. Pak Ainurdin. Pak Sumarna. Terima kasih Pak Sumarna. Pak Hamid 60 siap. Umu Isan ya. Bu Haja Iis sudah ketemu. Pak Ainurdin. Terima kasih Pak Ai. Mudah-mudahan barokah rezekinya Pak Ai ya. Yuk, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Nah, baru di sini. Nah, ini wa antum sukaro. Hatta ta'lamu ma taqulun. Begitu ya. Oke, Pak Husain Abdul Wahid juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Pasukan 007. Terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah nih. 007 ini luar biasa nih. Oke, pasukan 007. Semoga berkah. Pak Yusuf, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya bisa beli kitab yang Ustadz sedang gunakan? Boleh tinggal WA ke admin ya. Ada di situ di TikTok saya. Ada ya di situ. Oke, mangga. Mbak Uti Janiwa, terima kasih Mbak Uti. Yuk, kita jelaskan ya. Seperti biasa kita jelaskan tentang kedudukan kalimatnya terlebih dahulu. Oke. Pasukan 007, terima kasih, semoga barokah. Pak Yusuf, syukron Ustadz. Ya, di admin aja Pak ya, nanti bisa WA, nanti pesennya yang apa, begitu. Kajian kita itu ada 3 ya. Ada Tafsir Jalalain, ada Kitab Naso'ih wa Ibad, ada juga Fathur Rabbani. Jelas nggak tulisannya nih Kang Dendo, Kang Akung? Pak Simardona Hutana, Ustadz gimana biar bisa baca kitab ya? Ayo kita belajar bareng Pak ya. Boleh ikuti pripatnya juga boleh. Oke, Kang Akung jelas Ustadz, Kang Dendo juga. Al-Karim Tanaman. Sehat selalu Al-Karim ya. Mbak Uti jelas ya, alhamdulillah. Mbak Ani juga jelas. Oke ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang baca. Ya ayyuhalladzina amanu
La taqrabus sholata. Sampai sini dulu ya. Nah, biar sedikit-sedikit. Ini ya-nya adalah huruf nida. Ya. Ya-nya huruf nida. Nah, bentar nih, saya kurang pede. Ini kayak kurang jelas. Nah, saya tekan dulu ke sini ya. Nah, jelas ya. Nah, begitu. Insya Allah mudah-mudahan jelas. Teh Mimin kemana ya Teh Mimin ya? Sibuk terus kayaknya beliau nih. Pak Amiruddin, KDR, Bismillah hadir yai. Masya Allah, kemana aja nih KDR. Pak Rofi jelas yai, Alhamdulillah. Oke ya. Jadi ya-nya adalah huruf nida. Ayunya munada. Haknya huruf zaidah. Litanbih, namanya gitu ya. Jadi zaidah litanbih. Mbak Erlina Siti juga hadir, alhamdulillah. Hadir Pak Ustadz. Cakmat aluminium Malang hadir yai. Monggo Cakmat. Mudah-mudahan berkah Cakmat ya, mudah-mudahan istiqomah. Si Mardona Hutana. Tapi aku pemula nggak ngerti nau dan sorof. Dari mana aku mulai? Ada bukunya Pak. Ya. Dari awal tidak mengenal apapun. Yang penting sudah ada dasar bisa baca Arab. Bisa baca tulisan Arab. Sudah bisa baca Quran ya, insya Allah. Monggo, ada bukunya Pak. Praktis insya Allah ya. Cuman 29 lembar. Insya Allah gitu. Gitu ya Pak Si Mardona. Tapi harus sabar dengan waktunya. Yuk lanjut. Pak Ainurdin, terima kasih. Semoga berkah ya. Jadi ulang lagi tadi. Bentar ya, ini kayak kurang jelas ya. Apa sayanya aja ya. Nah, mudah-mudahan jelas. Pak Ainurdin, terima kasih. Semoga berkah Pak Ai. Ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Ainurdin ya. Oke. Pasukan 007, terima kasih. Pak Ainurdin, semoga rezekinya barokah. Al-Karim Tanaman cukup Pak Yai. Cek Kiki juga jelas. Oke, siap ya. CS, terima kasih CS. Pak Rofi, mungkin minum dulu Yai, maaf. Iya. Saya minum dulu deh Pak. Pak Rofi, sesuai saran Pak Rofi. Bismillah. Nikmat. Siap Pak Rofi. Jadi saya ulang, ya-nya adalah huruf nida. Ayu munada. Haknya zaidah litanbih. Ya. Alladzina isi mausul sebagai badal dari lafad ayu. Makanya fi mahali raf'in. Begitu ya. Kalau pakainya alladzina ini mabni. Tidak ada alladzinu. Tapi kalau pakai anas jadinya ya ayuhan nasu. Begitu kan? Nah, kalau alladzina mabni, jadi cukup ya ayyuhan ladzina. Nah, begitu. Jadi alladzina isi mausul sebagai badal. Badal selalu mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya adalah mabni doma, maka fi mahali raf'in. Begitu ya. Karena yang jadi badal adalah isi mausul, maka butuh silah. Amanu, ini silahnya. Ya. Jadi amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari alladzina. Pak Ainurdin, amin Pak Yai. Berkah buat kita semua. Amin Pak Ai. Kang Akung, Pak Ainurdin, amin. Kalau orang mabok jadi nggak ingat sholat. Oke, kita siap ya. Bu Unya kita coba jelaskan nanti. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Biasanya diartikan begitu ya. Tapi kalau arti menurut tata bahasanya cukup begini. Hei orang-orang yang alladzina. Ini alladzina adalah orang-orang yang amanu. Mereka telah beriman. Nah, kalau arti bebasnya. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu ya. La taqrabu. Ini lanya lanahi. Karena menjazmkan fi'il mudhari. Tanda jazm itu
bisa hilang huruf nun pada af'al khomsah, bisa sukun ketika fi'il mudhari'nya berakhiran domah. Kebetulan ini fi'il mudhari'nya masuk kategori af'al khomsah. Apa itu af'al khomsah? Fi'il mudhari yang akhirannya huruf nun. Seperti ini aslinya takrobuna, begitu ya. Jadi dibaca takrobu, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la, dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya antum. As-solata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Jadi la taqrabus solata. Nah ini ya. Oke Pak Ainurdin. Pak Simardona Hutana. Contoh aku belilah bukunya Yayi. Aku gak ada guru. Gimana cara memahaminya? Nanti dibimbing Pak. Ya. Nanti Bapak ikuti live-nya. Privat. Via nomor WA ya. Via telepon WA. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Pak. Ya. Kemudian Pak Afif. Ini. Afifah Raya gitu ya. Mbak Afifah gitu kali ya. Oke Mbak Afifah, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Lanjut ya. Biar tidak kabur pemahamannya. Jadi la taqrabus sholata. Nah, ini kalau diartikan la-nya jadi lanahi, larangan ya. Nah, ayat ini sering ya kita baca ya. Janganlah kalian mendekati. Nah, begitu maknanya ya. As-sholata. Sholat. Gitu. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Nah, apa maksudnya ini? Gitu kan? Maka kalau belajar Quran itu harus dengan tafsir. Inilah gunanya tafsir. Ya. Makanya orang yang harus kita perhatikan itu ada 5. Yuk coba perhatikan ya. Jadi ada 5 orang yang harus kita perhatikan betul-betul ya. Itu ada di nasoihul ibad. Nah, kalau kita punya nasoihul ibadnya, itu bisa lihat di bab kelima ya. Nah, di bab kelima itu ada 5 orang yang kita harus perhatikan dia. Jangan sampai tidak diperhatikan. Ya. Sebentar ya. Sebentar nih. Ini bab kelima. Ini bab kelima itu ada 5 orang yang harus kita perhatikan. Nah, ini. Ya. Jangan meremehkan mereka. Ya, jangan meremehkan 5 orang ini. Jadi yang pertama adalah ulama. Nah, itu. Ulama itu tidak boleh diremehkan. Dengan meremehkan ulama, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu agama. Gitu. Kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulnya, itu dengan hadirnya ulama. Ibarat air, Allah itu sumbernya. Baginda Nabi adalah mesin airnya. Dan ulama itu paralonnya yang menyambungkan kepada kita. Contoh ya. Ketika ada satu perintah tentang sholat. Ya, Solu kama ro'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Bagaimana kita bisa sholat seperti Nabi? Kita tidak kenal beliau. Kita tidak melihat beliau. Begitu kan? Nah, maka ulama lah itu yang tadi disebut seperti paralon ya. Itu. Jadi ulama itulah yang mengantarkan kita sehingga kita tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Karena Nabi, kalian sholatlah seperti aku sholat. Nah itu di Qur'annya tidak ada penjelasan bahwa sholat asar itu 4 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat, tidak ada. Ya, di Quran cuma ada kalian dirikanlah sholat. Ya. Nah untuk mengetahui berapa kali rakaat yang kita laksanakan, itu Nabi memberikan contoh. Nah, kita tidak ketemu dengan beliau.
maka para ulama lah yang menghadirkan ilmunya untuk kita, sehingga kita sholatnya insya Allah sama dengan baginda Rasul. Nah itu, makanya janganlah meremehkan ulama. Kemudian yang kedua, tidak boleh meremehkan pemerintah. Tentunya pemerintah yang tidak zalim, begitu kan ya? Nah ini bil umaro. Nah ini. Kemudian yang ketiganya adalah bil jiran. Jiran itu tetangga. Nah, kita pun tidak boleh meremehkan tetangga. Ya. Saudara dengan tetangga lebih dekat tetangga kita. Ketika ada apa-apa terjadi pada diri kita, yang akan menolong pertama adalah tetangga kita. Makanya sama tetangga harus baik-baik. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian yang keempatnya adalah, mana nih keempatnya? Nah, family. Bil aqroba. Tidak boleh meremehkan family. Family itu tidak boleh diremehkan ya. Family itu berarti saudara-saudara kita. Gitu ya. Kemudian anak, cucu, orang tua kita, saudara-saudara dari orang tua kita, itu namanya family ya. Kemudian yang terakhir adalah pasangan hidup kita. Nah, kita tidak boleh meremehkan pasangan hidup kita. Ya. Kalau kita sebagai suami, istri, kalau kita sebagai istri, suami, saling menghargai ya. Gitu, insya Allah mudah-mudahan dijadikan kita orang-orang yang betul-betul soleh. Nah, begitu ya. Oke, tutup dulu. Nah, itu di Nasoihul Ibad ya. Itu ada di poin ke bab kelima ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, jadi janganlah kalian mendekati sholat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Apa maksudnya? Ini tafsirnya. Nah, makanya kita butuh figur ulama untuk mengetahui tafsir daripada ayat-ayat Quran ya. Sebab kita memahaminya tidak bisa langsung begitu saja. Jadi ada penafsiran. Nah, begitu ya. La taqrabus sholata. Janganlah kalian mendekati sholat. Nah, apa yang dimaksud? Nah, gitu kan? Nah, ini laknya tetap ya. Ini lanahi, menjazmkan fi'il mudhari. Nah, gitu. Jadi menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini dibacanya tusallu. Nah, ini tusallu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya antum. Sholla yusolli, begitu kan ya. Zakka yuzakki. Boleh lihat lagi di buku sorop sayanya. Itu kalau kita sudah punya buku soropnya, itu bisa dilihat di halaman 10. Nah, boleh dilihat di halaman 10 ya. Nah, di halaman 10. Nah, ini polanya ada di sini ya. Di sini ada zakka yuzakki, sholla yusolli, begitu ya. Zakka yuzakki, sholla yusolli. Nah, kalau yusolli domirnya huwa. Kalau domirnya antum menjadi yusollu, tusolluna, gitu ya. Tusolluna. Nah, kalau dijazmkan maka nunya hilang. Maka jadilah la tusollu, begitu. Jadi kalau diartikan, janganlah kalian sholat wa antum sukaro. Ini wawunya namanya haliyah. Loh, tahu wawu haliyah dari mana Ustadz? Nah, lihat di depannya ada antum. Ya, sebelumnya itu ada domir antum. Nah, ingat hal keterangan keadaan itu, dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Itu yang dikenal dengan sohibul hal. Ya. Nah, di sini fa'ilnya antum. Janganlah kalian sholat. Nah, makanya wawu ini jangan diartikan dan. Karena wawunya haliyah.
maka diartikannya sedangkan. Ya, sedangkan antum. Nah, antum sedangkan kalian. Begitu kan? Nah, antum ini domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Sukaro, nah ini sukaro khobar yang dirofakan dengan doma muqaddar. Nah, begitu ya, sukaro. Nah, sedangkan kalian sukaro dalam keadaan mabuk. Nah, kenapa diartikan dalam keadaan? Karena hal. Jadi antum sukaro ini kalimat. Kalimatnya ini menjelaskan keadaan fa'il. Fa'il dari tusollu atau boleh juga fa'il dari ini takrobu. Gitu kan? Tadi kan perintahnya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat. Apa yang dimaksud? La tusollu. Janganlah kalian sholat. Sedangkan kalian dalam posisi. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Gitu. Mabuk dari apa? Nah, di sini dalam tafsirnya minasyarobi. Minya huruf cer, asyarobi, majrur yang dicerkan dengan kasro. Mabuk dari minum-minuman. Nah, begitu ya. Jadi awalnya mabuk itu dari minuman. Cuman ada lagi yang lebih teliti dan lebih afdol. Orang kalau mabuk itu tidak ingat apa yang ia gerakan dan apa yang ia ucapkan. Itu orang kalau mabuk. Makanya di sini dalam asbabun nuzulnya, ini di sini diceritakan, ini dibacanya li'anna, gitu ya. Li'anna, li'nya huruf cer, berarti depannya harus menjadi majrur. Kebetulan diawali dengan anna. Oke. Tenten Palestina, ini dalil Quran yang sering dibawakan oten tanpa melihat tafsir. Masya Allah gitu ten. Oke, mudah-mudahan lebih mantap lagi ya tenten Filistin ya gitu. Oke, jadi li anna, linya huruf cer, anna akhwatnya inna, maka isim di depannya harus dibaca nasab sebagai isim anna. Sababa, nah, dibaca sababa isim anna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Nuzuli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi li'anna sababa nuzuliha. Begitu ya. Oke, saya ulang dulu. Jadi li-nya ini adalah huruf jar, maka harus ketemu majrur. Begitu. Nah, majrur itu kadang-kadang berupa isim, kadang-kadang juga berupa kalimat. Kebetulan di sini diawali dengan ana. Kalau diawali ana, maka akan ketemu isim ana dan khobar ana. Isim ana itu adalah isim yang nasab, maka isim di depannya dibaca nasab, sababa. Sababa isim ana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Nuzuli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi li'anna sababa nuzuliha. Nah, ini belum sempurna kalimat karena baru ketemu isim ana. Maka depannya harus dibaca khobar ana. Nah, khobar ana itu adalah isim yang rofa. Maka dibaca solatu. Kenapa tidak dibaca solatun? Karena depannya bisa menjadi mudhof ilaih. Tuh, begitu ya. Jadi dibaca solatu khobar ana yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih, jama'atin. Nah, kenapa diputus dengan tanwin? Karena bertemu dengan huruf cer. Jadi solatu jama'atin baru fi huruf cer ya. Hali majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Syukrin. Ya, syukrin begitu ya, bukan pakai sin besar ya. Kalau pakai sin besar artinya bersyukur, tapi kalau pakai sin kecil syukrin artinya mabok. Ya, begitu ya. Tidak ingat ya. Nah, maka kalau kita baca anna sababa nuzuliha solatu jama'atin fi hali syukrin, ini adalah kalimat.
kalimat setelah huruf jar li maka disebut majrur. Jadi kalau kita ketahui kedudukannya, li'anna sababa nuzuliha sholatu jama'atin fi hali sukrin adalah jar dan majrur. Begitu ya. Aduh, bentar nih. Kok hidungnya gatel. Pak Muhammad Malik, izin Ustadz, ini kitab tafsir apa? Ini tafsirnya Jalalain, Pak. Musnah. Kitab saya ada alnya, ya boleh. Misalkan di sini ada as-sukri gitu ya Bu ya. Musnah ya boleh nggak apa-apa. Kalau pakai al tidak boleh tanwin, begitu ya. Oke, bowodi apa nih? Bowo edi ya, bowo edi. Afwan, aduh kelewat. Kelewat. Kita tutur katanya. Aduh, apa tadi ya? Kelewat, boleh diulang ya tadi ya. Tadi mau dibaca, keburu tulisannya nggak nampak lagi. Mbak Elaniawa, halnya agak di kasrotain Ustadz. Pemulung ilmu, terima kasih. Gimana? Ini fi hali, ya tidak pakai tanwin. Fi hali sukrin. Nah, kalau di sini pakai al seperti yang punya Nokmuzna, fi halis sukri, gitu ya. Bowo Edi, Masya Allah, Barakallah fi Ustadz. Amin, Masya Allah. Pak Bowo Edi, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Bowo Edi ya. Pak Sarjub Grosir, di Sayage ada alif lamnya Pak Guru, nggak apa-apa. Jadi kalau di sini pakai alif lam, maka dibacanya tidak boleh tanwin. Tapi sama tetap, fi-nya huruf jar, hali majrur yang dijerkan dengan kasro, wahwa mudof, as-sukri mudof ilaih, yang dijarkan dengan kasro. Begitu Pak ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau pakai al tidak boleh tanwin. Tapi kalau tidak pakai al harus tanwin. Ya, bisa dipahami ya. Coba kita artikan. Pak Ahmad Samsudin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Khadijah Sunnariah. Untuk pemula bagaimana Ustadz? Bisa Mbak Khadijah. Nanti ada bukunya ya Mbak Khadijah ya. Itu buku untuk pemula sekali. Jadi tidak kenal apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Nah gitu. Ya. Insya Allah tidak lama ya. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, kitanya belajarnya sungguh-sungguh dan mudah insya Allah. Ya. Oke Bu Khadijah ya. Pak Saripudin Udin nyimak aja masih belajar. Siap Pak Saripudin ya. Oke. Kagi apa nih? Mbak Elaniawa, belajar itu seru nggih Ustaz. Siap Mbak Ela, Masya Allah. Mbak Ela ini istiqomah nih beliau ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ela ya. Pemulung ilmu terima kasih, semoga barokah ya. Oke, yuk kita coba siapkan. Siapkan. Kita lanjut ya. Pak Suwandi, tanya Ustadz, pelajaran ini ditampilkan setiap hari? Ya, dari hari Selasa hingga Jumat, Pak. Selasa hingga Jumat. Kitab yang dibahasnya, Selasa Rebo, Nasoihul Ibad. Ya, kemudian Kemis Jumatnya, Tafsir Jalalain. Cuman referensi suka ada, jadi kadang-kadang ya muncul juga seperti sekarang ini Tafsir Jalalainnya muncul begitu Pak. Pokoknya di antaranya ya. Begitu juga dengan Fathur Rabbani. Begitu ya. Habibi Kolbi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Angkat saya jadi muridmu Pak Ustadz. Masya Allah. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Mbak Uti Jania, siap Yai. Saya selalu Mbak Uti ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah rizkinya Mbak Uti itu ya Allah. Bentar ini kok saya hidung depannya gatal. Masya Allah. Yuk lanjut ya. Pak Suwandi, Sukron. Oke. Jadi linya huruf cer tadi ya, saya ulang biar ingat. Pak Bowo, saya ikut taklim Pak Ustadz. Mangga. Siap ya. Mangga. Kalau yang mau ikutan di Nabu Sorobnya, boleh ikuti privatnya ya. Tapi
harus sabar jamnya ya. Oke. Jadi linya huruf cer, anna, akhwatnya ina, sababa isim ina yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudof. Nuzuli mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Ha domir mutasil sebagai mudof ilaih. Solatu khobar anna yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Jama'atin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Fi huruf cer hali majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Sukrin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin, atau kalau pakai al as-sukri. Oke, Pak Manaf tadi diulang ya, belum saya baca udah hilang Pak Manaf ya, boleh diulang tadi komentarnya gitu ya. Oke, ayo kita artikan ya. Jadi wa antum sukaro gitu kan, tadi janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk minasyarobi dari minum-minuman. Gitu. Jadi mabuk dari minumannya. Sebentar ada verifikasi dulu. Nah, bentar ya. Ini verifikasi dari TikToknya. Nah, mudah-mudahan pas. Ya. Oke. Jelas ya. Bu Wiwin jelas, Bu Wiwin, Masya Allah. Kang Dendo, Kang Akung, Pak Haji Mamat mana ini? Beliau kan nggak masuk-masuk ini. Mbak Ella Badri, Mbak Ani, gatel terus mungkin sedang diganggu anak iblis ya. Masya Allah. Betul-betul Mbak Ani, Masya Allah. Mancik Suni juga hadir, oke. Kang Dendo jelas ya, iya, Alhamdulillah. Ya. Pak Manap ya, apakah sama Alfia dengan Jurumiyah Yai di ilmu Nahwu? Sebetulnya sama, cuman Alfiyah lebih mendalam. Begitu, sama tentang tata bahasa Al-Quran gitu ya. Nah, Alfiyah itu lebih dalam. Begitu Pak. Ya, insya Allah. Kita dasar dulu. Bu Wiwin jelas, jelas lagi nyimak. Masya Allah. Pemulung ilmu. Sabtu ini pada maghrib jadwal di MT Gri Asri ya Ustadz. Siap. Oh gitu ya. Sabtu ini ya Pak ya, insya Allah pemulung ilmu siap insya Allah. Terima kasih. Udah mulai ya pemulung ilmu ya, insya Allah siap. Kemudian dia Ziaul Haq gitu tadi ya, aduh kelewat nih. Pasukan 007 Garut izin ikut ngaji Pak Ustadz. Siap. Siap. Ini bentar nih kok. Ini gatel udah ini. Aduh, kelewat nih. Mas Yanto, alhamdulillah bisa ikut. Terima kasih. Pak Tabrani, gatal itu enggak? Ya, Pak Bowo Edi ya. Dia, Ziaul Haq. Ini tafsir, aduh kelewat. Munadia Khira, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Yuk, kita artikan ya. Nih, bentar nih. Ini hidung depannya, bukan dalamnya. Kok gatel gitu, jadi garuk-garuk aja nih. Tadi belakangnya nih. Ya oke. Tadi di belakang punggung, pindah lagi. Oke, mudah-mudahan kabur loh setan itunya. Siapa tadi namanya? Oke. Jadi janganlah kalian mendekati sholat. Mbak Uti Janiwa ketawa. Wa antum sukaro sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ustadz itu arti dalam keadaannya dari mana? Itu kedudukan kalimatnya sebagai hal. Hal itu menjelaskan keadaan. Jadi janganlah kalian mendekati sholat sedang gitu. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Minas syarobi, mabuk dari minuman. Nah, maka di sini akan bercerita tentang asbabun nuzulnya, begitu ya. Oke, Kang Dendo, ada anak setan Sohibul Anfi. Sohibul Anfi nggak ada Kang Dendo, Masya Allah. Estri Gemati. Biar tidak ngantuk Ustadz, ada gatal sedikit. Iya, mudah-mudahan.
Mbak Inul, meskipun saya udah keluar pondok, tetap bisa ngaji lewat TikTok. Masya Allah, itulah Mbak Inul ya. Mudah-mudahan Mbak Inul istiqomah, begitu ya Mbak Inul ya. Jadi mengingatkan kembali Mbak, dulu waktu di pondok, begitu ya. Pak Ahmad Rifai mau dapat rezeki banyak ya, amin. Doanya Pak Ahmad Rifai, Masya Allah. Pak Haji Mamat, mana ini beliau nih? Kang Dendot colek Pak Haji Mamat. Masya Allah. Ya, Teh Mimin juga kemana nih Teh Mimin nih? Kayaknya beliau lagi sibuk terus ini ya. Tidak hadir-hadir ini, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu. Tokonya juga barokah. Gitu ya. Oke. Oh, dari tadi nggak bisa masuk ya. Oh, gitu ya. Pak Ahmad Malik, izin Ustadz, kalau mau privat, nawus Arab gimana caranya? Hubungi admin dulu biar nyambung dengan HP saya. Begitu aja ya Pak ya, nanti kita komunikasi. Kang Akung masih nggak bisa masuk live Pak Haji Muhammad. Oh, kenapa ya? Pak Tabrani, maaf Pak. Oh iya, siap. Mbak Weti, Pak Haji Muhammad belum bisa masuk-masuk ke room. Oh, gitu ya. Oke. Baiklah Badri, siap. Lanjut. Baiklah suratnya Anisa Mbak Ella. 43 ya. Yuk kita artikan ya. Lihat asbabun nuzulnya. Li'anna sababa nuzuliha. Karena bahwasanya sebab turunnya ayat ini, maksudnya begitu ya. Yaitu tentang, boleh begitu, adalah, boleh begitu ya. Karena ini sebagai khobar ana. Jadi kalau khobar ana itu boleh diartikan adalah. Karena khobar itu penjelas pokok kalimat. Pokok kalimatnya itu adalah anna sababa nuzuliha. Karena bahwasanya sebab turunnya ayat ini gitu adalah sholatu jama'atin fi hali sukrin. Sholat jamaah dalam tingkah. Nah, kalau dalam arti Jawanya tingkah ya. Dalam perilaku mabok. Nah, begitu. Jadi ketika kita dalam kondisi mabok itu tidak boleh sholat. Aslinya begitu. Nah, sampai kapan? Nah, gitu kan ya. Sampai kapan? Nah, ini banyak penafsiran ya. Makanya coba kita pahami dengan hati ya. Jangan dengan nafsu memahaminya. Kita coba memahaminya dengan betul-betul akal ya. Karena akal itulah yang mampu memahami Quran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, di sini ada hatta. Hatta itu adalah huruf lil goyah. Oke, Pak Daeng, Masya Allah Yai, Subhanallah. Pak Daeng mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Daeng Lebi, ya Pak Daeng Lebi mudah-mudahan istiqomah. Oke, jadi hatta adalah huruf lil goyah. Jadi di depan hatta itu ada an masdariyah, begitu ya. Jadi hatta itu aslinya huruf jer. Makanya kalau ketemunya isim langsung ngejer. Contoh hatta matla'il fajr, itu langsung ngejer ya. Tapi kalau ketemunya fi'il, dia menyimpan an masdariyah. Nah, an masdariyah itu menasabkan fi'il mudore. Makanya di sini ta'lamu, ini fi'il mudore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa. Dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Oke, Bu Hajais, mangga Bu Hajais, mudah-mudahan berkah ya. Beliau ada keperluan hari ini. Monggo, mangga Bu Hajais ya, mudah-mudahan berkah. Nanti boleh mengulang di YouTube. Oke, Pak Daeng Lebi, oke. Izin ikut ngaji nih, siapa nih tadi nih? Pak Manaf, memegang kitab tafsir Al-Quran Jalalain, apakah harus pakai wudhu ya? Nah, itu dia Pak. Kita itu harus ya, harus selalu dalam posisi berwudu. Ya, kita belajar selalu berwudu, Pak. Sebab berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Barang siapa yang selalu dalam posisi berwudu kapanpun, dalam keadaan apapun, insya Allah ketika meninggal nanti mampu membacakan la ilaha illallah.
Apalagi kita mau memahami Quran, walaupun tafsirnya ya, gitu. Walaupun tafsirnya. Jadi kita tetap dalam posisi berwudu, Pak. Itu yang lebih baik. Ya, begitu ya. Oke. Kemudian aman tu billah. Amin. Tambah ganteng Pak Yai. Masya Allah. Tambah ganteng gimana nih? Pak aman tu billah ya. Oke. Assalamualaikum. Tadi siapa nih tadi? Namanya Z. Udah kelewat ya namanya. Pak Manap, terima kasih Yai. Kang Abdul Papua. Kiai boleh ditampilkan bahasa Jawanya juga. Masya Allah. Mau pakai bahasa Jawa. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini ya. Mana nih? Yang pendek, yang pendek. La tusallu. Begitu ya. Ya. Ini ada-adanya nih Kang Abdul nih, Masya Allah. Ini kan di sini ada ai nih, Kang Abdul. Ai tegese. Begitu Kang Abdul. Nah, terus la tusallu. Begitu ya Kang Abdul ya. La-nya berarti aja. Begitu Kang Abdul. Nah, la tusallu. Tusallu. Nah, tusallunya tuh. Nah, jadi kalau dibarengin dari la tusallu aja salat siro kabeh. Begitu Kang Abdul. Ayo wae Kang Abdul ah. Gitu Kang Abdul. Mbak Sofwati ini lama sekali nih Mbak Sofwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh udah kelewat nih. Ya. Jadi la tusallu. Ya. Gitu ya. Lanjut. Tadi mana nih? Hatta huruf lil ghoyah. Ta'lamu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta begitu ya. Nah maka emaknya adalah isim mausul sebagai maf'ul bih karena baru ada fi'il dan fa'il. Yang jadi maf'ul bi isi mausul, maka wajib ketemu silah mausul. Takuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum sebagai silah mausul dari ma. Oke, Kang Abdul. Pemulung ilmu, Masya Allah. Kang Abdul, Masya Allah. Ya. Jadi, hatta ta'lamu ma takuluna. Hatta sehingga ta'lamu kalian mengetahui ma terhadap sesuatu takuluna yang kalian katakan. Tuh, awas ini. Ini kita bisa artikan secara dalam ya. Nah, tapi jangan salah paham dulu ya. Kalau kita artikan dengan cara yang betul-betul tasawuf begitu kan ya. Jadi kalau kita sholat dengan apa yang diucapkan oleh diri kita, lalu kita tidak paham yang apa kita ucapkan, itu sebetulnya masuk kategori sukaro. Ya, posisi kita itu posisi tidak ingat, ya, mabuk. Mabuk itu tidak sadar apa yang kita bacakan, apa yang kita ucapkan itu kita tidak tahu. Nah, tapi kita nggak ke situ dulu, ya. Ingat, makanya tadi saya bilang pahami dengan hati, tidak dengan nafsu ya. Nah, karena kita itu diperintahkan oleh Allah untuk hafizu alas sholawati was sholatil wusto. Kalian jagalah sholat 5 waktu. Was sholatil wusto dan sholat hati. Jadi kalau kita pengen bisa sholat hati itu yang bagaimana? Ketika bertemu yang tidak cocok, kita bisa bersikap sabar. Dan ketika ketemu yang cocok, kita bisa bersikap syukur. Itu namanya sholat hati. Nah, kita bisa sholat hati ketika kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ibadah fisik. Ya. Dengan ayat ini anak setan yang keempat itu berusaha
agar kita itu tidak paham apa yang kita baca. Begitu. Tapi jangan kecil hati ketika kita baca kita tidak paham. Allah itu paham. Ingat itu. Allah itu paham apa yang kita ucapkan. Gitu. Makanya baca dengan baik. Gitu aja. Tidak apa-apa. Untuk mengetahui bahwa kita itu paham atau tidak yang kita baca, yaitu dari salat hati. Kalau kita di dalam kehidupannya bertemu dengan hal-hal yang tidak cocok, kita bisa berbuat sabar. Dan ketika bertemu dengan hal-hal yang cocok, lalu kita bisa bersyukur, itu berarti sholat kita udah benar, sholat 5 waktunya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Berarti apa yang kita baca itu paham. Ya, paham itu tidak hanya dengan mulut, ya, tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Karena hati itulah yang akan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan, juga pengucapan. Lalu ketiganya akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran itulah yang menggerakkan anggota tubuh manusia. Sehingga anggota tubuh manusia mampu menghindari perbuatan yang fahsya iwal mungkar. Nah, begitu. Itu namanya sholatnya benar. Ya, dalam posisi tidak mabuk. Walaupun kita nggak tahu artinya. Gitu. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan, kamu kalau sholat tidak tahu artinya, sama dengan orang yang sholatnya dalam kondisi mabuk. Karena dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Oke, terima dulu. Berarti kita akan memperbaiki dengan bacaan-bacaannya. Tapi ketika terhalang oleh umur, menghafal juga banyak lupanya, berjalan saja. Berjalan saja. Karena apa yang kita baca, Allah pasti paham. Nah, begitu ya. Allah pasti paham. Nah, buktinya apa? Ketika kita bisa melakukan salat hati. Karena Quran menjelaskan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Kalian jaga sholat 5 waktu dan sholat hati. Yaitu bila bertemu dengan yang tidak cocok, bisa bersabar. Dan bila bertemu dengan yang cocok, bersyukur. Itu namanya apa yang kita baca, paham. Ya, begitu ya. Oke, makanya di sini dalam tafsirnya adalah bi'antashu. Nah, begitu ya. Jadi dalam tafsirnya dibaca bi'antashu. Pak Sokib Semarang hadir. Alhamdulillah. Mr. Wawi, kita mabuk tanpa minum. Ya, begitulah Pak Wawi ya. Oke. Jadi makanya di sini dalam tafsirnya itu bi'antashu, binya huruf cer, anya huruf masdariyah. Tashu fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an, dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Dengan fa'ilnya antum sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari bi. Jadi bi'antashu dengan sadar, dengan kalian sadar. Dengan kalian sehat. Boleh begitu diartikannya ya. Jadi sehingga kalian mengetahui apa-apa yang kalian ucapkan dengan sadar. Begitu. Ya. Nyambung ya. Jadi insya Allah jangan kecil hati. Ketika kita sholat apa yang kita baca kita tidak paham, insya Allah Allah paham. Gitu. Makanya belajar dengan cara menjaga sholatnya. Tepat waktu, istimewakan, insya Allah. Ya, itu yang tergolong orang yang paham. Coba sekarang saya kasih ilustrasi. Ketika kita punya anak sedang asik melihat TV. Lalu berbarengan dengan itu gigi kita sakit. Terus kita menyuruh anak kita untuk mengecilkan volumenya. Nah, kecilkan volume TV-nya. Anak itu paham, mendengar dan ngerti apa yang kita perintah. Lalu dia tidak melaksanakannya. Maka itu termasuk tidak mendengar. Ya, berarti tidak paham.
Kita sudah menghafalkan nih at-tahiyatul mubarakatus sholawatut langsung dengan artinya. Tapi kita tidak mempraktekannya dengan cara ketemu yang tidak cocok bersabar, ketemu yang cocok bersyukur. Itu berarti belum paham deh. Ya, gitu. Belum paham apa yang dibaca. Nah, begitu. Oke, Abah Oji HP-nya nge-lag. Masya Allah. Kenapa, Abah? Pak Supri kemana nih, Bapak Supri, Bah? Masya Allah. Pak Haji Mamat belum masuk ini. Al-Karim Tanaman, alhamdulillah Pak Yai selalu jamaah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Al-Karim tetap semangat selalu berjamaah. Insya Allah, ya, Allah akan merubah yang buruk menjadi baik. Gitu kan? Yang sudah baik semakin membaik. Gitu insya Allah. Oke, ternyata sudah jam 8.38. Ya Masya Allah. Fahim tuh Pak Ustadz, kata Bu Wiwin. Pak Jimmy Paloh, amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi, Pak Supri hadir Pak Ustadz, duduk di belakang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Supri, mudah-mudahan sehat selalu Pak Supri ya. Al-Karim Tanaman. Belum Pak Yai, masih pagi. Saya ada jadwal jam 9 Al-Karim ya. Pak Rofi makasih Yai nasihatnya. Ya, begitulah Pak Rofi ya. Mudah-mudahan. Mbak Ilaniawa Sukron Ustadz. Kemudian Pak Muhammad Gunawan 21. Bandung hadir Yai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Muhammad Gunawan selalu istiqomah. Aman tu billah. Amin. Oke, Pak Supri deket pintu katanya. Kang Agung, Pak Supri sebelah saya. Kemudian Pak Asparudin, alhamdulillah diterima ilmunya. Ustadz Rasmat syukran, alhamdulillah. Ya, begitulah Ustadz ya, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Mbak Elaniawa, besok lebih pagi kita kayaknya masih kurang. Subhanallah Mbak Ella. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Azhar Abdullah, alhamdulillah jazakallah khairal jaza. Amin ya rabbal alamin. Pak Manaf, terima kasih banyak Pak Yai ilmunya. Doakan saya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah ya Pak Manaf. Time Isfer sedang menenteng kalimat. Wah, memanteng kalimat sesuatu yang membuat lupa kepada Allah adalah syarab. Masya Allah. As-syarab. Time Isfer luar biasa. Kemudian Mbak Erlina Siti, Mbak Erlina, alhamdulillah nih HP-nya sudah penuh. Baterainya penuh ya. Mbak Erlina, alhamdulillah. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih Ustadz ilmunya. Terima kasih Kang Akung. Kemudian Pak Edi, dalam sholat sunnah tidak dengan berdiri, apakah benar tidak wajib Pak Ustadz? Kalau posisi kita posisi sehat dan baik, itu harus berdiri Pak. Ya, gitu Pak. Kecuali ada halangan ya. Oke. Doakan saya Pak. Oh tadi siapa ya? Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Bu Wiwin, hatur nuhun Pak Ustadz. Mbak Erlina 43 lagi Pak. Masya Allah. Masih banyak Mbak Erlina ya. Pak Sabarsa terima kasih tetap semangat. Munadia Khira terima kasih. Bu Hajahani ya. Abah Oji, Mancik Suni, alhamdulillah. Pak Edi terima kasih, Pak Ahmad Rifai juga terima kasih, Pak Jimmy Palo, Pak Yai ijazah sholat hati siap. Ayo Pak Jimmy Palo jaga sholat yang 5 waktunya Pak Jimmy ya. Insya Allah kalau jaga sholat 5 waktunya Allah akan benahi hati kita sehingga kita bisa sholat hati Pak Jimmy. Itu. Jadi kuncinya kalau menurut Quran jaga dulu sholat 5 waktunya. Ya, biar bisa tepat waktu, istimewakan waktu. Pak Hamid 60, syukron ilmunya. Sehat terus ya Pak Hamid ya. Bu Wiwin, waktu tak terasa, Masya Allah. Sehat selalu Bu Wiwin ya. Mudah-mudahan Tasik selalu ceria. Pak Jimmy, oke, matur nuwun. Pak Sabarsa, matur sembah suwun. Siap Pak Sabarsa. Time Isfer, ya betul, sholat hati. Siap. Pemulung ilmu, syukron, alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Pak Adi Waluyo, alhamdulillah terima kasih Yai ilmunya. Oke, Kang Dedi mana nih Kang Dedi? Pak Hamid 60, sehat, alhamdulillah. Ustadz Azhari mana nih beliau nih?
Oke, Pak Angah sudah permisi ya. Pak Munif juga sampai selesai, alhamdulillah. Barokallah ilmunya Ustaz. Mbak Yunian, matur suwun Nyai, barokallah. Amin Mbak Yunian ya. Sehat selalu Mbak Yunian, mudah-mudahan istiqomah. Hadir terus Mbak Yunian ya. Mudah-mudahan dijadikan satu referensi untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Mbak Irma Adam, syukron atas ilmunya hari ini Ustaz. Sama-sama. Kemudian Mbak Susi, ya Mbak Susi. Terima kasih Mbak Susi ya. Mbak Susi ini ada komentar juga di VT saya ya. Mudah-mudahan istiqomah. Bu Maimunah, barokallah ilmunya Pak Yai. Kita doa dulu ya. Ini waktunya sudah jam 8:40. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Pak Manaf, besok kitabnya sama Yai. Masih naso ikhul ibad. Ya. Cep Kiki, terima kasih. Kemudian Mbak Susi Puji ya 28 Mbak Susi Puji, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak ya. Amin ya Allah. Bu Khotimah, alhamdulillah matur suwun ilmunya Pak Ustadz, mau berangkat. Oh iya. Saya menyusul Bu Khotimah ya. Pak Subami, terima kasih Ustadz. Siap Pak Subami, mudah-mudahan istiqomah ya. Saya lama nggak sapa beliau nih Pak Subami ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Besok mudah-mudahan bisa ikut lagi. Oke, kita tutup dengan doa. Mbak Malia, terima kasih Mbak Malia. Gimana Mbak Malia? Sehat selalu ya Mbak ya. Ya Bu Un juga alhamdulillah sampai akhir. Alhamdulillah Bu Un sehat selalu. Mbak Malia selalu sehat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhlina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pak Ai Nurdin, alhamdulillah berkah ilmunya Pak Yai. Nok Musna, amin. Kang Abdul Papua, amin. Ada-ada aja Kang Abdul suruh pakai bahasa Jawa. Kang Dendo, terima kasih. Pak Ai Nurdin, amin. Pak Manaf, amin. Ya, saya tutup ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajahani, terima kasih. Munadi akhirah, amin. Oke, Mbak Ani, amin. Terima kasih. Oke, pemulung ilmu, amin ya robbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Mancik Suni, amin. Nuhun Yai, siap. Bu Maimunah, amin. Pemulung ilmu, terima kasih. Oke, saya tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Mbak Uti Janiwa, ditunggu Mbak ya. Mudah-mudahan tidak lama. Masya Allah Mbak Uti, luar biasa nih beliau nih. Mudah-mudahan rizkinya berkah Mbak Uti ya. Oke. Ustadz Azhari, izin Pak Ustadz, mangga. Siap Ustadz. Mancik Suni, terima kasih. Pak Edi Mustafa, terima kasih. Mbak Uti, baik Yai, Masya Allah. Oke. Kalau doa sebelum ngaji, agak banyak boleh. Mbak Erlina, amin. Teh Misbar, hatur nuwun Ustaz. Oke, kita tutup ya. Insya Allah ketemu lagi besok.